Jadi Pak memang agak unik Pak ya, Perantau Minang ini justru lebih besar daripada jumlah penduduknya di Sumatera Barat. Saya dengar terakhir datanya 10 juta Pak, perantau itu. Ya Pak, jumlah penduduk kita di Sumatera Barat hampir 6 jutaan. Jadi berarti kan jumlah perantau lebih banyak dibandingkan jumlah yang tinggal ya. Sehingga di Sumatera Barat itu banyak rumah-rumah kosong Pak. Nah, jadi perantau ini mereka membangun rumah supaya dibilang di mana kampungnya. Nah, di sini, di situ dia bangun rumah. Jadi tanda perantau ini punya kampung itu ada rumah Pak. Jadi di Sumatera Barat banyak rumah kosong ya, rumahnya nggak dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati dan memberi makna 76 tahun Sumatera Barat. Saya sekarang bersama dengan Ibu Nevi Zuwairina Irwan Prayitno. Beliau adalah anggota Komisi 6 DPR RI, mewakili Partai Keadilan Sejahtera. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Pak Mama. Iya. Sehat ya insya Allah. Sehat insya Allah. Nah, tanggal 1 Oktober 1945 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Barat. Jadi usia Provinsi Sumatera Barat hampir sama dengan usia Republik, yaitu 76 tahun. Nah, sekarang kemajuan apa saja yang sudah dicapai di Sumatera Barat selama ini menurut Ibu? Misalnya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Bambang dan pendengar Inspirasi untuk Bangsa yang saya hormati, jadi memang Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober ditetapkan menjadi hari ulang tahun Sumatera Barat, di mana ditetapkan ini memang sebetulnya sudah sudah lama, tapi baru dilaksanakan baru mulai tahun lalu. Dan kalau untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang jumlah penduduknya 6 juta orang itu mencatat perekonomian Sumbar tumbuh ya 5,76% hingga triwulan 2 tahun 2021. Di sini padahal masih masa pandemi, tentu ini merupakan capaian luar biasa yang tentu di tempat lain pun juga mengalami kontraksi ekonomi, dan kita lihat bahwa jumlah penduduknya miskin pun juga menurun dari tahun ke tahun ya. Di tahun 2012 jadi sekarang di tahun 2020 jadi 230 jiwa, di mana di tahun 2012 itu 955 jiwa. Dan ini ada sebuah capaian luar biasa, dan kita berharap capaian ini konsisten bahkan sampai menurun terus ya walaupun di zaman pandemi, sehingga tidak ada lagi orang miskin di Sumatera Barat dan semua berkecukupan untuk di masa depan yang lebih baik. Sumatera Barat ini adalah provinsi yang tidak begitu besar ya, wilayahnya hanya meliputi 19 kabupaten kota ya, di mana Sumatera Barat ini kalau kita lihat ke depan akan menjadi provinsi yang baik karena wilayahnya kecil dan penduduknya juga sedikit, tidak banyak. Provinsi lain tentu sebetulnya lebih bisa mengolahnya. Dan kami yakin dan percaya
hal ini bisa terjadi ke depan ya, karena ada capaian-capaian yang meningkat terus ya untuk di Sumatera Barat. Itu mungkin Pak Bambang yang bisa saya sampaikan. Baik, Ibu punya pengalaman 10 tahun untuk mendampingi Bapak Herwan Prayitno menjadi Gubernur Sumatera Barat. Nah, apa yang Ibu rasakan mengenai pertumbuhan di Sumatera Barat? Iya, tentu ini pengalaman yang sangat berharga sekali menjadi pendamping ya, istri pada orang nomor 1 di wilayah kita yang jumlah penduduknya hampir 6 juta orang. Kesan yang paling mendalam sekali ketika mendampingi Pak Herwan Prayitno adalah saya jadi lebih mengetahui bagaimana potensi-potensi dimiliki oleh Sumatera Barat, dan ternyata Sumatera Barat itu memiliki banyak potensi yang lengkap ya, yaitu mulai kulinernya, terus destinasi pariwisatanya, budayanya ya, dan juga masyarakatnya yang di mana memiliki ciri khas tersendiri, menjadi masyarakat yang demokratis, masyarakat yang terbuka, masyarakat yang egaliter ya, dan masyarakat yang memiliki ciri-ciri budaya Sumatera Barat. Terutama mungkin yang paling saya pahami, yang saya sangat surprise sekali, saya sendiri juga orang Sumatera Barat, orang Minang, tapi lahir dan besar di Jakarta. Ya, ternyata yang saya paling amazing sekali adalah budaya ya. Budaya Sumatera Barat ini luar biasa ya, betul-betul mencetak sumber daya manusia yang unggul ya, sejak awal, sejak dini ya, dengan budaya-budaya adat istiadat yang ada. Itu yang paling berkesan sekali ketika saya mendampingi Pak Herwan Prayitno. Jadi mengenal budaya Minang yang saya banggakan. Ya. Itu misalnya apa, Bu? Kalau tidak salah kan ada ciri khas Pagan Minang, kemudian kain-kain, mungkin bisa diceritakan itu ya. Ya. Jadi, tari, piring. Iya betul. Jadi Pak, dari segi bahasa udah pasti ya, satu daerah bahasanya lain-lain ya. Seperti di Payakumbuh, di 50 kota itu logat bahasa, bahkan sampai dengan jenis kata yang O jadi yang A jadi O gitu kan, itu lain ya. Tentu daerah lain juga demikian, berbeda. Nah terus nanti seperti ukiran Pak, ukiran, ternyata kita Sumatera Barat tuh memiliki ukiran. Ukiran itu bisa kita letakkan di mana saja ya, di motif batik ya. Sumatera Barat juga memiliki batik ya, maka disebut dengan batik Minang. Motif motif tongket, motif tenun, dan akhirnya kami duplikasi menjadi motif di rumah-rumah, motif kayu di rumah-rumah ya. Dan ternyata setelah kita pelajari ya, itu motifnya itu jumlahnya ada 400 jenis Pak, motif-motif ukiran Minang itu ya. Dan itu ada dokumennya semua di dinas kebudayaan ya. Dan itu kita ini sekali ya, sangat terkejut sekali ya setelah kita pelajari, ternyata motifnya hampir 400 lebih. Terus ditambah lagi dengan yang sangat berkesan sekali, amazing sekali, yaitu ini Pak, baju ya, jenis baju ya. Jenis baju adat Minang ya, yang dimiliki oleh perempuan Minang ya Sumatera Barat, dengan tikuluaknya, dengan kainnya, dengan motif-motif perhiasannya ya, itu juga ratusan.
ya, banyak sekali. Dan kami sudah membukukan di 19 kabupaten kota itu sudah hampir 2 buku jenis baju. Ya, itu ada juga dokumennya ya di Sumatera Barat. Jadi jenis baju banyak ya, terus juga ukiran juga banyak. Ukiran 200-an. Yang baju itu yang 400-an ya. Terus belum juga jenis perhiasan, Pak. Jadi di zaman dulu tuh mungkin karena Sumatera Barat dulu banyak emas, Pak. Jadi sehingga mereka membuat perhiasan emas itu banyak. Itu yang saya sampaikan bahwa ternyata budaya Sumatera Barat ini indah sekali gitu ya, dan ini dipelihara oleh nenek-nenek kita ya, bahkan kita punya kain songket yang umur ratusan tahun ya, dan itu terpajang ya di museum ya, di museum. Terutama seperti rendang ya, masak rendang itu pun juga memiliki sejarah ya, memiliki sejarah dan memiliki tata cara masak rendang dengan baik, dan banyak cara memasak rendang. Nah itu Pak Bambang. Ya, saya mau tanya Bu, rendang itu hanya satu jenis atau ada banyak jenis? Rendang tuh satu jenis aja Pak sebenarnya. Ya. Jadi rasanya sama? Pak, rasanya ini memang agak beda-beda dikit, karena ada yang masak rendang hanya dengan cabai dan bawang merah saja. Ada yang masak rendang dengan bumbunya komplit bumbunya. Terus ada orang yang masak rendang ada dikurangi bumbunya 1 atau 2 jenis ya. Jadi memang nanti ada rendang yang warna hitam, ada rendang yang warnanya kalau pakai kunyit agak merah-merah dikit atau coklat ya. Tapi secara prinsip rasanya sama ya, pedas dan berempah. Nah itu ya rasanya pedas ini tergantung, ada yang suka pedas bisa juga tidak, tapi yang rasa rempah ini yang luar biasa. Ya, salah satu ciri rendang itu kan tahan lama gitu ya. Saya ya, betul, Pak. Pergi dengan banyak teman-teman dari Minang itu selalu membawa rendang berhari-hari. Itu betul, sampai Pak. Tahan berapa lama sebenarnya? Betul Pak. Dulu bahkan di zaman nenek saya pergi haji, beliau 3 bulan naik kapal Pak, itu bawaannya rendang. Jadi berarti kata bahkan dulu zaman nenek moyang kita dulu sampai bawa rendang. Jadi rendang ini dulu dipakai sejarahnya untuk masyarakat kita yang merantau, Pak. Nah, sehingga sempat ada cerita sampai 2 tahun gitu, ya, awetnya itu, ya. Jadi rendangnya udah kayak batu kali ya. Tapi yang nenek saya ini 2-3 bulan. Bukan hanya ya. Awet itu Bu, itu dihemat itu pasti. Udah pasti Pak, ya karena kan dianggapnya merantau, jadi supaya nggak beli makanan di luar gitu ya, masak nasi aja. Ya pasti 3 bulan Pak. Ya 3 bulan tentu ada cara masak, teknik cara memasak yang betul. Ya misalkan apinya dikecilkan sehingga kan masak rendang tuh kan kalau normalnya 8 jam Pak. Masak rendang tuh ada yang pakai kayu bakar tuh lama tuh ya. Jadi teknik ini memang ternyata yang membuat rendang tuh awet ya untuk dimakan gitu. Jadi salah satu tawaran wisata yang paling kuat kecuali wisata alam Bu ya, kan banyak juga yang menarik, tapi wisata budaya lebih kuat ya untuk Sumatera Barat. Lebih kuat Pak, lebih kuat ya. Sebetulnya akhirnya kalau kita bicara masalah wisata, memang wisata itu akan menjadi indah dan menjadi tempat destinasi masyarakat
bila lengkap Pak. Mungkin seperti Bali ya. Bali itu kan juga destinasi pariwisata yang terkenal ya sedunia. Itu memang budayanya kuat Pak. Ya artinya makanannya, terus juga orang-orangnya, terus juga alamnya itu melengkapi ya. Budaya itu nomor satu kalau menurut saya ya. Nah jadi memang budaya inilah yang membuat Sumatera Barat jadi terkenal. Jadi kalau begitu wisata itu salah satu potensi ekonomi untuk Sumatera Barat. Iya Pak, ya Bapak Irwan menjadi gubernur 10 tahun itu banyak mempromosikan lokasi-lokasi wisata Pak. Ya mungkin perlu kita ketahui wisata yang terbaru yaitu wisata kawasan Mandeh Pak. Ya kawasan Mandeh ini luar biasa Pak ya kawasan Mandeh ini seperti Raja Ampat ya Raja Ampat di Papua ya. Nah sehingga kita melihat ternyata kita belum menggali secara optimal destinasi pariwisata di Sumatera Barat. Jadi akhirnya seperti contoh tadi yang di kawasan Mandeh. Ya memang akhirnya orang luar negeri gitu ya, orang asing lebih istilah meramal ya. Seperti bahasanya mungkin kalau kita bahasa umumnya lebih bisa menjadi dukun orang asing itu ya, melihat potensi pariwisata di Sumatera Barat. Sehingga di kawasan Mandeh itu Pak Bambang, ada pasangan suami istri orang Itali yang menyewa pulau untuk menjadi lokasi pariwisata orang-orang Eropa, terutama orang Itali, teman-temannya dia di kampungnya dia itu, selama 20 tahun dia sewa. Ini sudah tahun kan 20 tahun ya Pak ya. Jadi mungkin udah tahun ke-15, 16, 17. Berarti dia sudah lihat bahwa di situ kawasan yang sangat potensial untuk wisata. Nah, kita baru-baru ini melihatnya ketinggalan Pak dari orang asing. Tapi nggak apa-apa lah, nggak ada kata-kata terlambat untuk promosi. Itu salah satu faktor pemasaran kelihatannya Bu ya. Iya Pak, faktor pemasaran ya. penting. Nah, Pak. Ya. Baik, sekarang memang banyak yang mengatakan bahwa Sumatera Barat itu agak kurang potensi sumber daya alamnya. Tapi kan di situ ada PT Semen Padang dan ada PT Bukit Asam kalau nggak salah. Itu sekarang seperti apa? Iya, jadi memang yang sekarang kita andalkan hanya PT Semen Padang, Pak. PT Semen Padang itu ada letaknya di kampung saya, Pak, di Indarung, ya, nama wilayahnya itu. Nah, terus PT Semen Padang ini sudah mulai beroperasi sejak zaman Belanda, sekitar tahun 1900-an. Ya. Dan terus kemarin di zamannya Pak Irwan Praitno diperpanjang Pak, ya, untuk hutan hutan yang di bawahnya itu ada bahan baku semen 100 tahun lagi dibuka ya izinnya oleh pemerintah pusat. Ya akhirnya hidup lagi. Tadi sudah mau habis itu Pak ya karena bahan baku sudah habis hampir ratusan tahun. Dan sampai sekarang kemarin sudah buka pabrik ya yang kelima ya insyaallah, di mana kalau kita untuk bicara semen ya itu kemampuan produksi kita itu secara nasional 8,8 juta ya, hampir 9 juta ton per tahun untuk semua pabrik semen se-Indonesia. Tapi karena pandemi ya serapan nasional kita berkurang, bahkan hanya mencapai kurang lebih 62% ya, sehingga tidak sedikit pabrik semen berhenti operasi ya, dan mudah-mudahan Semen Padang dan semen-semen PT Semen lainnya terus aktif dan kreatif yang mencari pasar di tengah pandemi seperti ini. Jadi yang masih ada Pak, ialah hanya PT Semen Padang di Sumatera Barat. Ya, kalau untuk batu bara itu sudah berakhir di sekitar 10 tahun yang lalu ya, sekitar ketika Bapak menjadi anggota Komisi 7
waktu itu. Itu sudah berakhir Pak di Sawalunto, di kota Sawalunto. Dan yang ada adalah batu bara apa istilahnya tambang dalam. Jadi batu bara yang di dalam bukit gitu kan. Nah, itu ada tapi itu udah dilihat visible study-nya. Ini Pak, apa namanya tuh kurang menguntungkan. Jadi terlalu banyak investasinya tapi nanti pemasukannya tidak sesuai dengan investasi yang mereka keluarkan. Terlalu dalam, namanya tambang batu bara dalam. Itu ada, tapi tidak dieksplorasi karena bagi investor tidak menguntungkan, tidak visible. Nah itu Pak. Baik Bu, ya saya membaca ketika menghadapi pandemi COVID itu banyak sekali BUMN yang membantu Sumatera Barat. Untuk BUMN yang membantu Sumatera Barat, alhamdulillah ini hasil networking dari pemerintah daerah Sumatera Barat dan juga networking dari tokoh-tokoh masyarakat, khususnya masyarakat perantau Sumatera Barat, dan juga hasil networking dari para pemuka-pemuka di masyarakat Sumatera Barat, contohnya membangun gedung di Universitas Andalas ya, dan juga banyaklah Pak bantuan di zaman pandemi ini ya untuk dari BUMN ya untuk membantu kontribusi aktif ya dalam penanganan pandemi dan terutama menyebarkan masker ya dan juga alat-alat kesehatan lainnya. Dan ini kalau bicara banyak mungkin kalau dibandingkan provinsi lain lebih banyak lagi, tapi kita bersyukur ya dengan apa yang kita dapatkan. Karena memang pada saat pandemi ini kita tahu pendapatan daerah tentu berkurang ya dari masyarakat untuk masuk APBD, sehingga kita mengharapkan pemerintah pusat ya untuk membangun provinsi Sumatera Barat. Iya itu. Mungkin juga karena Ibu di Komisi 6 Jadi Komisi 6 itu kan mitra kerjanya salah satunya Kementerian BUMN ya. Ya memang kita bisa bersinergi dengan BUMN ya dengan menyalurkan aspirasi ya dari masyarakat ya, tapi memang hanya kebutuhan masyarakat Pak, tidak seperti infrastruktur atau yang lainnya tidak, tapi hanya kebutuhan seperti ada musola, ada sekolah ya, ada masjid ya seperti itu aja. Tapi kalau untuk yang besar-besar ya tentu kita tetap mengandalkan anggaran APBN ya, karena memang kita tahu bahwa APBD provinsi maupun APBD kabupaten kota itu terutama kabupaten kota nih Pak Bambang, APBD-nya itu banyak hanya untuk gaji pegawai saja ya, sehingga untuk pembangunan sangat diandalkan dari provinsi dan dari pusat. Nah, sekarang dari segi perdagangan yang juga bidangnya Komisi 6, kelihatannya ekspor dari Sumatera Barat kebanyakan dari produk pertanian tuh ya, termasuk peternakan mungkin. Iya Pak. Jadi memang kalau saya tanya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat itu banyak dari hasil ekspor ya, dan ekspor itu memang dari produk pertanian. Tapi hasil wilayah ini Pak, hasil wilayah tanaman keras ya. Jadi banyak ekspor ini Pak, gambir ya, terus nilam, terus karet ya, coklat ya, itu juga banyaknya gitu Pak, sawit juga gitu Pak. Jadi banyak itu dari perdagangan yang memang masuk komoditi ekspor ya. Jadi kalau seperti ada Mentan ya meresmikan ekspor petai dan jengkol dari Sumbar,
ya itu memang potensi itu kan termasuk tanaman keras ya Pak ya, dan sudah ditanam oleh nenek moyang kita. Bahkan manggis pun ya kita juga ekspor Pak. Jadi kalau Bapak ketemu manggis yang di Thailand, itu manggis dari Sumatera Barat. Iya, saya pun juga kaget ketika beli manggis di toko-toko buah, di warung-warung apa, di tukang-tukang tuh, Bu ini manggis Padang katanya. Nah tapi ya manggis yang udah sisa ekspor yang kita dapat gitu, yang diekspor kita dapatnya di Thailand ya, negara lain ya. Manggis Pak, ya kemarin kita habis kirim manggis ke Amerika. Saya yang merasa tertarik itu orang luar negeri juga makan petai dan jengkol itu di mana? Mahal Pak itu harganya mahal Pak harganya, ya, ya karena mereka tahu kali ya petai dan jengkol itu kalau kita makan untuk mengurangi apa penyakit kanker gitu ya. Jadi mereka tahu ya khasiat daripada petai dan jengkol gitu. Baik Bu, Ya, sekarang di sektor perhubungan ya kegiatan ya, perhubungan ini kan orang Minang, orang Sumatera Barat itu kan banyak merantau yang ya, Pak. dulu pergerakannya dilakukan melalui kapal sehingga Ya, Pak. ada lagu Teluk Bayur yang sangat terkenal itu karena Iya, pelabuhannya Teluk Bayur. Nah, apakah itu betul. sampai sekarang masih aktif Bu pelabuhan itu? Iya Pak, alhamdulillah Pelabuhan Teluk Bayur masih aktif ya untuk Pelabuhan Curah, Peti Kemas, Pelabuhan Cair. Untuk Peti Kemas, info terakhir yang saya dapat beritanya bahwa kapasitas bongkar muat Peti Kemas per tahunnya bisa terrealisasi sebesar 34-35% dan kita berharap kapasitas bongkar muatnya harus ditingkatkan ya. Dan tentu kalau untuk angkut penumpang itu begitu ada jalan yang bagus antara Jakarta, Jawa dan Sumatera untuk angkutan penumpang dengan lagunya Teluk Bayur Eni Johan ya Teluk Bayur sudah tidak ada lagi Pak gitu. Sudah tidak ada lagi naik kapal. Saya sempat itu Pak naik kapal laut di Teluk Bayur dulu Kerinci namanya ya. Itu bolak-balik saya ke Jawa, ke Jakarta karena orang tua saya masih di Jakarta, pulang dari Padang sama anak-anak di tahun 90-an ya, masih ada. Nah, terus begitu jalan bagus antara Padang dan Jakarta, orang banyak naik bus lagi, Pak. Nggak mau lagi naik kapal laut gitu. Ya karena memang agak lama Pak ya naik kapal laut tuh dulu hampir 3 hari gitu kan. Jadi kalau naik bus tuh dulu bisa 24 jam. Jadi akhirnya tidak ada penumpang. Akhirnya Pelabuhan Teluk Bayur sampai sekarang belum difungsikan lagi untuk angkutan penumpang. Ya. Apalagi ada jalan tol ya di Sumatera, tambah nggak ada yang mau naik kapal laut. Ya Bu, ini masyarakat Minang kan terkenal para perantauannya itu perantonya. Ya Nah, Pak, pertanyaan betul. saya ini, kalau merantau dan kemudian orang sudah sukses, itu memang sudah nggak mau pulang lagi balik ke kampung halaman Bu ya rata-rata. Iya Jadi Pak. Jadi Pak memang agak unik Pak ya, perantau Minang ini justru lebih besar daripada jumlah penduduknya di Sumatera Barat. Saya dengar terakhir datanya 10 juta Pak, perantau itu. Ya Pak, jumlah penduduk kita di Sumatera Barat hampir 6 jutaan. Jadi berarti kan jumlah perantau lebih banyak dibandingkan jumlah yang tinggal ya. Sehingga di Sumatera Barat itu banyak rumah-rumah kosong Pak, dibangun oleh perantau untuk orang-orang di kampungnya ya, karena mereka yang bangun gitu kan. Nah, jadi perantau ini mereka membangun rumah supaya dibilang di mana kampungnya. Nah, di sini, di situ dia bangun rumah. Jadi tanda perantau ini punya kampung itu ada rumah Pak. Jadi di Sumatera Barat banyak rumah kosong ya, rumahnya nggak dipakai. Nah sekarang bagaimana posisi perantau yang akhirnya tidak mau pulang? Jadi gini Pak, Sumatera Barat tadi kan dengan wilayah yang berbukit-bukit, gunung-gunung ya, dan memang dengan hasil tani yang dilakukan banyak petani gitu di Sumatera Barat. Nah sehingga kalau kita lihat akhirnya para perantau ini semacam mereka yang berani mengadu nyali ya, out of the box ya, istilahnya tidak merasa nyaman di kampung, ingin maju. Bukan berarti yang di Sumatera Barat tidak maju, di Sumatera Barat banyak orang maju, para pintar. Tapi mungkin ada yang ingin cari pengalaman, nah itulah jiwa-jiwa perantau ini sudah ada sejak dulu, sejak zaman nenek moyang kita, termasuk bapak saya, itu juga kakek saya merantau gitu kan.
Nah, ini bukan berarti di kampung itu tidak indah, tidak menghasilkan, tapi dengan merantau mungkin dia akan memiliki hasil lebih besar lagi mungkin gitu ya. Nah, ini banyak sekali ya jumlahnya, dan bukannya dia tidak balik lagi, tapi dengan dia merantau, dia berhasil dan sukses di rantau, tapi justru dia membangun Sumatera Barat dari rantau. Ya, ini alhamdulillah kita sudah ada namanya kelompoknya Minang Diaspora, Pak. Ya, sedunia. Ya. Nah, jadi ini ketuanya itu Pak Dino Patijalal, Pak, ya mantan dubes Amerika. Beliau ketuanya. Beliau ketua diaspora, terus Minang diasporanya ada namanya Pak Bemalis itu. Nah, terus Minang diaspora sedunia inilah ya yang membangun ya Sumatera Barat dari jauh. Insya Allah mereka tidak akan lupa, Pak. Itu yang di luar Indonesia kira-kira berapa? Yang di luar 10 jutaan Pak katanya. Bukan, itu di luar Sumbar. Artinya yang di luar negeri maksud saya. Oh iya di luar negeri sih enggak ini Pak. Maksudnya banyaknya di Indonesia, banyaknya. Yang luar negeri itu enggak 10 juta tuh gabung Pak antara luar negeri sama di Indonesia. Baik, terakhir Ibu Nevi, apa saran dan harapan sebagai anggota DPR RI terhadap pemerintah provinsi maupun masyarakat Sumbar agar pada usia 76 tahun ini bisa lebih fokus, lebih efektif untuk mengelola potensi daerah, bisa melewati pandemi dengan baik dan ekonomi tetap tumbuh. Silakan Bu. Ya, harapannya di usia provinsi yang 76 ini, pemerintah provinsi bisa lebih aktif dan giat lagi mengkolaborasikan semua potensi yang ada, baik potensi sumber daya alam maupun potensi sumber daya manusia, untuk memajukan Sumatera Barat dan menegakkan keadilan serta menyebarkan kesejahteraan kepada segenap masyarakat Sumatera Barat. Begitu juga dengan masyarakat Minang, semangat pantang menyerah, serta falsafah hidup lainnya telah membuktikan bahwa orang Minang sangat dapat diandalkan dalam berbagai keadaan. Maka dalam menghadapi pandemi ini kita hidupkan kembali ya semangat persaudaraan ya untuk kita melihat ya Sumatera Barat ke depan ya, dan kita harapkan Sumatera Barat akan lebih maju di masa yang akan datang. Itu saja Pak Bambang yang bisa saya sampaikan untuk hari ulang tahun Sumatera Barat ke-76 ini. Baik, terima kasih Ibu Nevi Zuwairina. Iya. Zuwairina Irwan Prayitno, anggota Komisi 6 DPR RI, mewakili Partai Keadilan Sejahtera. Sudah berbagi, kita makin tahu mengenai Sumatera Barat, potensinya dan destinasi wisatanya yang cukup menarik, termasuk rendangnya yang tahan sampai 2 tahun. 2 tahun Pak, betul. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Bambang. Selamat bekerja, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.